Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para jamaah hadirin saudaraku yang beriman yang dimuliakan Allah. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam Quran surah Al-Hasyr ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul adzim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah. Wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad, dan hendaklah setiap diri kita menyiapkan apa yang akan kita bawa besok ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kita lakukan di dunia ini. Saudaraku yang beriman yang dimuliakan Allah. Karena itu Nabi kita mengingatkan kepada kita semua dalam berbagai macam kondisi dan situasi dalam kehidupan di dunia ini, jangan kita lupa dengan pesan Nabi kita Muhammad SAW. Beliau bersabda, La tazulu qadama 'abdin inda yaumil qiyamah hatta yus'alu an arba'in. Tidak akan bergeser kaki kita setiap hamba besok di hari kiamat di padang mahsyar sebelum Allah tanya kepada kita, setiap kita 4 pertanyaan. Yang pertama, Allah tanya kita an umrihi fima afnah. Allah tanya umur kita dihabiskan kemana, usia kita digunakan untuk apa. Yang kedua, wa an jismihi fima amlah. Ditanya oleh Allah setiap kita besok, jasad kita, badan kita, anggota fisik kita digunakan untuk apa? Tangan-tangan digunakan untuk memegang apa? Kaki-kaki untuk melangkah kemana? Mata-mata melihat apa? Bahkan telinga untuk mendengar apa? Semua akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa an ilmihi madza amila bih. Allah akan tanya setiap kita dengan ilmu yang sedikit pun, apa yang kita lakukan dengan ilmu tersebut, untuk apa kita amalkan. Bahkan yang keempat, Allah tanyakan kepada kita, ini pertanyaan yang berat karena 2 pertanyaan. An malihi, setiap orang yang besok meninggal punya harta yang ditinggalkan, 2 pertanyaan yang Allah berikan. Yang pertama, madzak tasabih. Yang pertama ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang hartanya, ya. Dari mana dia cara mendapatkannya, ya. Kemudian wa fima anfaqah, dan kemana harta itu dia infakkannya. Hadirin saudara seiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka mari di kesempatan yang mulia ini, dalam kondisi seperti ini, senantiasa kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Besok setiap kita akan Allah tanya. Allah tutup rapat-rapat mulut kita, Allah kunci kuat-kuat mulut kita, tidak bisa berdusta dan berbohong. Karena yang berbicara tangan dan kaki kita menjadi saksi di depan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tepatlah apa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Asy'arawi Al-Mutawali. Beliau menyatakan begini, Tastarihu fi ta'irah la ta'rifu man qailuha. Kalian merasa tenang ketika dalam sebuah pesawat terbang, padahal kalian tidak pernah mengenal siapa sang pilotnya. Wa tastarihu fi safinah wa la ta'rifu man qabtanuha. Kalian merasa tenang di dalam sebuah kapal laut atau perahu, padahal kalian tidak mengenal siapa nakodanya. Beliau bakal menyambung kembali kalimat tadi, afala tastarihu fi hayatika wa anta ta'lamu Allahu murabbiha Allahu mudabbiruha. Apakah kalian tidak merasa tenang
ketika dalam hidupmu, padahal engkau tahu ada yang mengaturnya, yakni Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, saudaraku beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul menegaskan, al-kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Mukmin yang cerdas, mukmin yang baik adalah mukmin yang senantiasa dia merendahkan dirinya, merendahkan hatinya, dan menyiapkan amalan untuk menghadapi kematiannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan iman Islam kita. Maka di balik musibah-musibah yang saat ini menimpa bangsa kita, kebanjiran, tanah longsor, kapal, pesawat, terjadi kecelakaan di mana-mana, ini semata-mata teguran buat kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keselamatan dan kesehatan. Semoga para korban-korban saudara kita yang kehilangan dibalas Allah Subhanahu wa taala dengan harta yang berlipat ganda. Yang meninggal Allah berikan matinya husnul khotimah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk menerus menambah kebaikan dan perbaikan. Tentunya diawali dengan pertobatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah, saudaraku seiman yang dimuliakan Allah, ingat bahwa berapapun dosa yang kita punya, Allah akan ampunkan buat kita. Allah siapkan ampun yang banyak buat kita. Bahkan Rasul bersabda, kullu ummati mu'afiyun illal mujahirin. Setiap umatku pasti mendapatkan ampunan kecuali orang pelaku dosa maksiat yang terang-terangan. Maka itulah iblis oleh Allah Subhanahu wa taala jadi diampunkan dosanya karena dia melakukan dosa dengan suatu kebanggaan. Tapi Nabi Adam alaihissalam dia melakukan dosa dengan sebuah penyesalan, akhirnya dosanya diampuni Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan iman Islam kita. Semoga Allah mengakhirkan hidup kita husnul khatimah. Allahumma khtim lana bil iman, wa khtim lana bil Islam, wa khtim lana bil husnul khatimah, wa la takhtim lana bil sul khatimah. Ya Allah, akhirkan hidup kami dengan membawa iman dalam keadaan Islam, dalam keadaan husnul khatimah. Jangan kau akhirin kami dengan sul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wallahul hadi ila sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.